Salah satu pertanyaan yang paling saya sering dapatkan adalah, Kak, bagaimana cara untuk menghentikan anxiety? Dan jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya caranya banyak, bukan satu dua. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan dua cara, tepatnya dua tindakan yang telah saya terapkan sendiri dan terbukti mampu menghilangkan anxiety, jadi membantu saya menangani anxiety tersebut. Saya sudah mempraktekannya sejak tahun 2018 awal, dan 2019 Maret tahun kemarin saya berhasil lepas semua dari perasaan anxiety, depresi, dan itu sudah saya tulis ke dalam ebook Stop Set. Dan saya juga telah membagikan sebetulnya dua cara ini dalam ebook tersebut. Tapi saya ingin membagikan lagi di video ini, sebetulnya ada dua cara yang terbukti efektif untuk menangani anxiety. Kenapa dua cara ini sangat efektif? Yang pertama adalah kedua cara ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk mengambil tindakan tersebut. Jadi cara yang pertama adalah menulis kalimat syukur. Menulis kalimat syukur. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika. Di sana ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah kelompok yang disuruh bersyukur setiap hari. Sementara kelompok kedua adalah kelompok yang disuruh mencatat hal-hal yang ia keluhkan setiap hari. Jadi yang pertama mencatat mengenai hal-hal yang ia syukuri, dan yang kedua mengenai hal-hal yang tidak ia sukai. Dan dalam jangka waktu 1 bulan, ternyata orang-orang dari kelompok yang disuruh mencatat mengenai hal-hal yang dia syukuri itu daya tahan tubuhnya meningkat, mereka lebih ceria, dan mereka lebih mudah untuk menemukan hal-hal positif di dalam hidupnya. Sementara kelompok kedua yang disuruh mengeluh itu daya tahan tubuhnya menurun, kemudian mereka jadi lebih tidak bahagia, dan mereka jadi lebih mudah, lebih peka terhadap hal-hal negatif. Jadi ketika ada hal negatif sedikit, mereka langsung kayak tertarik fokusnya ke sana. Nah, kenapa kok nggak cuman bersyukur aja, disuruh bersyukur setiap hari aja gitu? Kenapa harus menulis kalimat syukur? Jadi begini, ketika kita hanya bersyukur, apalagi cuman di dalam hati ya, saya bersyukur bahwa hari ini saya masih hidup, saya diberikan kesempatan 1 hari lagi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersyukur masih memiliki pekerjaan, saya bersyukur masih memiliki pendapatan. Ketika kita hanya mengatakannya di dalam hati saja, maka kecenderungan hal yang kita syukuri itu tidak melengket di dalam alam bawah sadar kita. Berbeda ketika kita menuliskannya. Karena ketika kita menuliskannya, kita bukan hanya memberi perintah kepada diri kita yang batin ini untuk bersyukur, tapi memberikan perintah kepada tubuh kita, diri fisik kita, untuk ikut berpartisipasi dalam bersyukur. Dan yang menarik adalah sebuah penelitian menunjukkan sesuatu yang dicatat dengan tangan ya. Kalau umpamanya pakai handphone bisa sih, cuman kurang efektif mungkin ya, kurang mengena gitu. Cuman kalau mau ditulis pakai tangan, itu sebuah penelitian menunjukkan bahwa sesuatu yang ditulis menggunakan tangan akan lebih mudah diingat. Karena perintah itu datangnya dari otak, kemudian turun ke syaraf, dan ketika tangan itu bergerak, perintah itu kembali dari tangan ke otak. Jadi diingat benar sama otak. Dan ketika kita rajin menuliskan kalimat syukur itu, kita akan lebih mudah mengingat hal-hal yang kita miliki. Orang-orang yang anxiety, kecenderungan mereka adalah orang yang jarang sekali bersyukur. Saya pernah mengalami anxiety dan saya menyadari hal itu. Dulu saya jarang sekali bersyukur, karena itu saya merasa
khawatir tentang dunia, saya selalu melihat hal-hal yang kurang dari diri saya. Tapi ketika saya rajin bersyukur dan telah saya praktekkan dari tahun 2018, dalam waktu 1 tahun bersih anxiety-nya. Jadi sekarang saya lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang saya miliki ketika suatu hal terjadi, ketika ada kejadian yang tidak saya sukai terjadi. Yang saya ingat pertama kali apa? Hal-hal yang saya syukuri. Oh iya, saya masih punya tubuh yang sehat, tangan saya masih bisa bergerak, mata saya masih bisa melihat dengan baik, mulut saya, lidah saya bisa berbicara dengan baik. Dan itu memberikan kekuatan tersendiri kepada diri kita. Jadi salah satu penyebab kekhawatiran adalah karena kita berpikir kita tidak mempunyai sumber daya untuk menghadapi tantangan yang sedang ada di depan kita. Dari situ kita mulai khawatir, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi dengan kita rajin bersyukur, kita akan memprogram diri kita, mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita sebetulnya memiliki sumber daya, tinggal dimanfaatkan saja. Itu yang pertama. Tindakan kedua yang bisa membantu kita menangani anxiety adalah pause. Oke, jadi begini. Pause ini adalah sebuah tindakan di mana kita menghentikan pikiran sementara ketika dia tidak diperlukan. Orang yang sedang mengalami anxiety kecenderungan berpikir terus-menerus. Dan ini akan menjadi masalah. Karena, jadi otak kita itu gedenya cuma segini, 2 tangan ini dikepalin, kita gabung, itu gedenya cuma segitu. Tapi organ sekecil ini menghabiskan total 20% energi seluruh tubuh. Dan bayangkan kalau otak ini terus-menerus bekerja, energi akan habis. Jadi 20% terus diserap, 20% terus diserap, 20% terus diserap. Ketika energinya masih banyak, itu oke-oke aja. Walaupun nggak oke juga sih sebetulnya. Cuman dalam artian ketika energinya masih cukup banyak, di situ otak tetap akan meminta energi dari tubuh. Tapi ketika energi ini tinggal sedikit, nah ini yang akan bahaya. Ketika energi sedang sedikit, otak akan mematikan beberapa fungsinya. Dan fungsi yang umumnya di stop oleh otak adalah fungsi logis. Jadi kalau umpamanya kita lihat, otak itu terbagi jadi 3. Otak manusia seperti ini. Otak luar, neokorteks, ini paling banyak menghabiskan energi ketika dia berpikir, dan di sini tempat di mana hal-hal logis, hal-hal moral itu diproses. Ini paling banyak menghabiskan energi. Kemudian ada sistem limbik. Limbik system ini bagiannya adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan emosional. Dan di sini ada otak reptil berkaitan mengenai bertahan hidup. Ketika kita kekurangan energi, atau yang biasa naik itu oksigen dengan darah, ketika energi kita mulai semakin sedikit di dalam tubuh, maka energi nggak lagi disalurkan dari otak itu begini. Tapi sama otak hanya akan disalurkan di bagian sini. Di bagian limbik sama di bagian otak reptil. Itu kenapa orang yang anxiety mudah emosional, mudah untuk mengambil tindakan-tindakan yang sebetulnya itu kelihatan seperti gegabah. Jadi otak reptil itu fungsinya untuk fight, flight, or freeze, melawan, lari, atau membeku, pura-pura mati. Itu kenapa tindakannya orang tuh cenderungan emosional, dan kalau nggak dia melawan, dia lari dari orang, menghindar dari orang lain. Coba perhatikan orang-orang yang mengalami anxiety, kecenderungan seperti itu. Karena apa? Karena memang otak terus-menerus berpikir, dan energi
habis sehingga difokuskan di sini saja. Nah, caranya adalah dengan pause. Pause itu sebetulnya sederhana untuk bisa mempause pikiran. Yang saya gunakan dan saya ajarkan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah menarik nafas dalam. Jadi ketika kita menarik nafas dalam, mau tidak mau, oksigen akan masuk ke otak, ke seluruh bagian otak. Jadi darah siklusnya akan berputar dengan baik di dalam otak ketika kita menarik oksigen dalam. Coba perhatikan orang-orang yang mengalami anxiety biasanya nafasnya cepat, kayak orang stres, kayak orang lagi lari gitu. Nah, karena itu kita harus pause dengan cara apa? Dengan menurunkan ritmenya menggunakan pernafasan dalam. Tarik nafas dalam sekitar, kalau saya punya sistem itu yang saya dapat dari Jay Shetty itu 4 detik tarik nafas, 2 detik tahan, 4 detik keluarkan. Segitiga pernafasan. 4 detik tarik nafas, 2 detik tahan, 4 detik lepaskan. Cuman ada juga yang barusan saya dapatkan itu mungkin lebih ini lagi, jadi 7 detik tarik nafas, 5 detik tahan, 8 detik lepaskan. Terserah mau dipilih yang mana, yang jelas gunakan hal ini. Jadi ketika kita sudah mulai merasa kok kayaknya rada stres ya, kok kayaknya aku mulai bingung, gunakan segitiga pernafasan. Tarik nafas dalam 4 detik, tahan 2 detik, lepaskan selama 4 detik. Atau tarik nafas 7 detik, tahan 5 detik, lepaskan 8 detik. Terserah mau dipakai yang mana. Yang kedua adalah dengan memfokuskan pendengaran kita. Pikirannya difokuskan ke pendengaran. Coba dengarkan hal yang ada di sekitar Anda. Ini terbukti efektif untuk memecahkan. Jadi pikiran yang lagi runyem ini bisa dipecahkan dengan hal tersebut. Jadi kalau umpamanya lagi kok kayaknya bingung, terus tarik nafas, kadang-kadang dalam tarik nafas masih ada suara-suara atau kebingungan. Sambil tarik nafas, fokuskan diri kita kepada pendengaran. Itu akan efektif. Coba dengarkan hal-hal di sekitar Anda. Suara angin, suara dentingan gelas, suara kipas angin, suara AC, suara mesin, terus ada suara mungkin keyboard. Perhatikan di satu suara saja. Dan usahakan untuk menghindari suara manusia. Coba perhatikan suara-suara di dekat Anda, apa itu. Paling enggak lakukan pause ini antara 5 sampai 15, kalau umpamanya terlalu lama bisa 10 menit. Lakukan hal ini. Jadi fungsi pause adalah untuk menstabilkan gelombang. Kalau umpamanya kita lihat, jantung yang baik itu gelombangnya yang begini. Ya kan? Ini seperti ini berpikir. Ini pause. Berpikir, pause. Berpikir, pause. Berpikir, pause. Jantung yang baik. Coba lihat orang yang lagi kena serangan jantung. Kayak gini dia bentuknya. Lebih banyak tegangnya. Begitu juga kita, kalau kita mau sehat, pikiran kita sehat, kita harus gunakan gelombang seperti ini, pertahankan seperti ini. Ketika kita menyentuh titik yang menurut kita cukup stres, itu saatnya kita turunkan, pause. Naik lagi, stres lagi, pause. Naik lagi, stres lagi, pause. Gitu seterusnya diulang-ulang. Adapun menuliskan kalimat syukur ini, saya sarankan ketika pagi hari sebelum melakukan aktivitas, jadi baru bangun tidur, biasanya minum air, setelah itu buka buku. Usahakan punya 1 buku jurnal khusus untuk menulis kalimat syukur. Tuliskan sekitar 5 sampai 10 kalimat syukur.
Dan menulisnya terserah ya, bisa boleh saya bersyukur masih memiliki tangan yang kuat, saya bersyukur karena masih memiliki kesehatan, atau boleh ditambahkan juga sangat bagus ketika pujian-pujian kepada Allah atau Tuhan. Katakan alhamdulillah gitu bagi yang muslim. Kalau umpamanya bagi agama lain mungkin bisa gunakan sesuai agamanya seperti puji atau yang lainnya, sambil dilanjutkan dengan kalimat syukur. Seperti kalau orang muslim, alhamdulillah masih diberikan kesehatan hari ini, alhamdulillah masih bisa bekerja hari ini, alhamdulillah saya masih punya pendapatan, dan lain sebagainya. Jadi pagi hari lakukan ini setiap pagi. Malam mau tidur juga bisa dilakukan, bagus. Dan pause ini dilakukan setiap kali kita mengalami stres. Jadi udah mulai mengalami stres, pause, stres, pause, stres, pause. Ya, ini adalah 2 tindakan yang saya lakukan selama setahun dan terbukti membuat saya keluar dari kondisi anxiety dan keadaan mental saya lebih baik sekarang. Dan yang lebih penting lagi adalah saya bisa mengembangkan diri dengan lebih baik, jadi lebih stabil ya. Nggak kayak orang yang kebingungan lagi ada apa-apa terus kayak gagap, panik, stres, nggak lagi. Ya, itu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau umpamanya teman-teman membutuhkan bimbingan, saya sudah taruhkan, saya akan letakkan linknya di kolom deskripsi sehingga teman-teman bisa mendapatkan bantuan dan bimbingan yang dibutuhkan.